Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kembali kita dari kematian yang sebentar. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan iman Islam kepada kita untuk tetap istiqomah melaksanakan syariah Islam yang sudah kita yakini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat. Insyaallah kita diberikan kekuatan dan istiqomahan untuk melaksanakan sunnah-sunnahnya. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah, pada pagi ini pekan pertama di bulan April, alhamdulillah guru kita Al-Ustadz Nirwan Nazaruddin sudah hadir di tengah-tengah kita akan menyampaikan materi taklimnya terkait dengan hadis-hadis sahih. Dan saya ingatkan mewakili ketua panitia bahwa dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, insya Allah akan jatuh pada hari Selasa pekan depan. Kita sambil menunggu keputusan dari Kementerian Agama Republik Indonesia bahwa esok hari Ahad, pada sholat syuruk, kita akan melaksanakan kerja bakti, bersih-bersih masjid dan lingkungannya. Insya Allah kita siapkan sehingga pelaksanaan sholat tarawih, isya dan rangkaian Ramadan lainnya yang sudah disiapkan oleh panitia Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan kita selalu tetap berdoa semoga kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan esok tahun 1442 Hijriah, dan kita bisa mengisinya dengan amal-amal terbaik kita. Untuk bulan suci ini saya tadi malam tidak hadir undangan dari Kelurahan PPI, dan yang hadir dari panitia adalah sekretaris panitia Ramadan yaitu Mas Jukti. Mudah-mudahan nanti beliau akan menyampaikan apa yang disampaikan oleh Lurah PPI atau perwakilan dari Wali Kota Tangerang terkait dengan persiapan dan pelaksanaan tarawih di masa pandemi ini, yang kita masih ingat tahun lalu sama sekali kita tidak melaksanakan tarawih di masjid, dan insya Allah tahun ini kita bisa melaksanakan tarawih di masjid dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Insya Allah nanti akan disampaikan oleh panitia Ramadan dengan pengumumannya atau spanduk yang akan dipasang di titik-titik yang strategis tentunya, termasuk di masjid. Kemudian yang kedua, bahwa DKM telah mengeluarkan SK penetapan dan pengangkatan Ketua Panitia Idul Kurban nomor SK 16 tahun 2021, yaitu ketuanya Pak Kudus ada di tengah kita. Dan kita akan siapkan nanti panitia lengkapnya, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita susun, dan mari kita dukung beliau. Mudah-mudahan kurban tahun ini lebih baik dari pelaksanaan kurban-kurban tahun sebelumnya. Mungkin itu beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Mari kita ikuti taklim kita pada pagi ini, mudah-mudahan Allah berikan pemahaman, dan kita mari laksanakan dengan kehidupan kita sehari-hari. Demikian, tafadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima alamtana wa allimna ma yanfa'una. Warzuqna uluman tanfa'una wa zidna ilma. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kita kembali dapat hadir di majelis ini dalam kondisi walafiat. Walaupun kurangi semangat kita saat berjamaah dan hadiri majelis sangat diapresiasi oleh para malaikat ini. Semoga majelis kita di pagi sampai nanti, sampai waktu duha nanti mendatangkan manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini kita akan pertama mengulas satu hadis yang berkenaan dengan bulan Ramadan, bergembira menyambut Ramadan. Kemudian kita akan singgung tentang hadis-hadis dhaif dan palsu yang berkenaan dengan bulan Ramadan. Dan terakhir, kalau memang waktu mencukupi, kita akan menyinggung satu sumber rujukan yang banyak dipakai oleh para penceramah yang berisi hadis sebagian isinya, hampir 50% hadisnya tidak bisa dipakai. Tapi selalu kita dengar di setiap bulan Ramadan. Sebagaimana yang sudah dilakukan penelitiannya oleh seorang ustadz, ya, ahli hadis dalam disertasinya seputar kitab Durratun Nasihin. Baik, hadis yang kita akan bahas adalah, langsung saja saya bacakan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashiru ashabahu qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak iftaradallahu alaikum siyamah tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin fihi lailatun khairum min alfi syahr man hurima khairaha faqad hurim. Telah datang kepada kalian Ramadan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sambil memberi berita gembira kepada para sahabatnya, sungguh telah datang kepada kalian Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang diberkahi, yang mana Allah mewajibkan atas kalian berpuasa di dalamnya. Pintu-pintu surga dibuka padanya, pintu-pintu jahim, neraka jahim ditutup, setan-setan dibelenggu. Di dalamnya terdapat sebuah malam yang lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Siapa yang dihalangi dari kebaikannya, maka sungguh ia terhalangi. Hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Arnaud dalam kitabnya Takhrijul Musnad. Dan saya juga sudah meneliti hadis ini di dalam software Jawami'ul Kalim 4.5. Inilah grafiknya. Kesimpulannya, hadis ini sahihun li ghairihi. Ya, sangat banyak hadis yang lafadznya seperti ini, dan sebagiannya hasan, maka totalnya kesimpulan bahwa hadis yang bunyinya seperti ini adalah sahih. Hadis sahih, ada hadis sahih li dzatihi dan ada hadis sahih li ghairihi. Kalau sahih li dzatihi, hadis itu memang dari sononya sudah sahih. Sanadnya ada 5 syarat kan untuk dikatakan sebuah hadis itu sahih. Syaratnya tersambung, dibawa oleh orang-orang yang siqah, yang bisa dipercaya, ya.
yang hafal baik di dalam hafalan luar kepalanya atau dia punya catatan tentang hadis itu tanpa adanya illah, aib, cacat, wala syudzuz dan penyimpangan. Di kelima syarat itu terpenuhi di dalam hadis ini. Hadis sahih li dzatihi. Kalau hadis sahih li ghairihi, beberapa hadis yang kualitasnya hasan, karena satu hadis diriwayatkan melalui banyak jalur, dan jalur-jalur itu hasan, maka dia akan menjadi kuat, dan istilahnya di dalam ilmu hadis, sahihun li ghairihi. Simpelnya hadis ini sahih. Bisa dipakai sebagai landasan amalan. Kita urai satu persatu. Qad ja'akum Ramadan. Sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Nama bulan Ramadan ini biasa juga disebut Syahrul Ramdha kalau di zaman orang-orang Arab sebelum Rasulullah SAW diutus. Ramdha karena yang paling terkesan oleh mereka adalah bahwa Ramadan itu jatuhnya di musim panas. Syahrul Ramdha. Padahal ya bisa jadi Ramadan itu jatuhnya di musim panas, bisa jadi jatuhnya di musim dingin. Karena bulan Ramadan penentuannya berdasarkan peredaran bulan terhadap bumi. Kalau musim itu peredaran bumi terhadap matahari. Jadi musim itu terus beredar sepanjang tahunnya tahun Masehi. Ketentuan musim, kalau di Arab ada musim panas, ya, ada musim dingin, ada musim semi, ada musim gugur gitu. Gugurnya nggak terlalu. Kalau di kita cuma ada dua musim, musim hujan dan musim kemarau. Karena bulan-bulan Hijriyah ya, dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadat Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Itu penentuannya berdasarkan bulan, maka bulan-bulan yang 12 itu bisa jatuh di musim yang berbeda-beda setiap tahunnya. Kadang dia berada di musim panas, kadang berada di musim dingin. Akan halnya Ramadan, yang terkesan bagi orang-orang Arab, kita tahu bahwasanya penetapan atau orang-orang Arab sudah mengenal nama-nama bulan itu sejak sebelum Rasulullah SAW diutus. Mereka sudah kenal, sudah ada nama-nama bulan itu. Bulan Muharram, bulan Safar, bahkan nama-nama Safar ya, misalnya ya, itu berkaitan dengan tradisi mereka, berkaitan dengan tradisi orang-orang Arab jahiliyah. Ya. Jadi nama-nama bulan atau jumlah bulan dalam satu tahun itu ada 12 adalah hal yang diketahui oleh orang-orang Arab jahiliyah. Ketika datang Islam, di tahun kedua Hijriah, bulan Ramadan ini ditetapkan sebagai bulan puasa. Penetapannya di tahun kedua Hijriah. Berarti 15 tahun. Tahun ke-15 Rasulullah SAW diutus sebagai Rasul. Baru disyariatkan bulan Ramadan. Puasa Ramadan. Syahrun Mubarak. Sebagai bulan yang diberkahi. Kalau Rasulullah SAW yang menyatakan ini, ketetapan bahwa Ramadan itu adalah bulan yang diberkahi adalah suatu hal yang nyata. Sumber informasinya dari Rasulullah SAW
Dan Rasulullah tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan informasi yang tidak valid. Ini adalah informasi yang paling valid. Hadisnya sahih, yang menyampaikannya Rasulullah SAW, seseorang yang paling jujur sedunia, yang tidak pernah berbohong. Wajib untuk diyakini. Kalau Rasulullah sudah mengatakan sesuatu, kita wajib untuk meyakininya. Tidak boleh sama sekali meragukannya. Apa-apa yang tercantum di dalam hadis yang kita ulas ini, harus semuanya kita yakini. Walaupun mungkin menurut logika kita bisa jadi agak susah untuk menerimanya. Tapi pertama yang harus kita kedepankan adalah ini hadis. Hadis bukan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan Rasulullah SAW tidak berbicara berdasarkan hawa nafsu. Hadis ini bukan diucapkan oleh Rasulullah berdasarkan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Hadis ini hanyalah wahyu yang diberikan kepada Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajib untuk kita yakini seluruh poin-poinnya, walaupun mungkin bisa jadi sebagian kita mempunyai logika yang susah untuk menerimanya, mungkin. Wahyu harus kita kedepankan ya, dibanding akal kita, dibanding logika kita. Jangan sampai kita mengedepankan logika kita terhadap wahyu, Al-Quran dan As-Sunnah. Syahrun Mubarak. Rasulullah menetapkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang diberkahi. Apa maksud diberkahi? Barokah. Al-barokah kata para ulama, thubutul khairil ilahi fisyai'i. Menetapnya, kokohnya kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dalam sesuatu. Yang kalau sesuatu itu sedikit akan terasa banyak, dan kalau banyak, dia akan bermanfaat. Ini salah satu versi definisi para ulama kita tentang apa yang dimaksud dengan barokah. Jadi sesuatu yang diberkahi adalah sesuatu yang kebaikan-kebaikannya tetap ada pada sesuatu itu. Sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Efek dari keberkahan itu, kalau dia sedikit, terasa banyak. Kita puas dengan sesuatu itu. Kalaulah banyak, dia akan bermanfaat. Ya. Nah, kadang-kadang ada sesuatu yang banyak yang dihambur-hamburkan. Habis begitu saja nggak terasa. Kalau sesuatu yang barokah, jumlahnya banyak, dia akan bermanfaat. Kalau itu bermanfaat berarti barokah. Kira-kira itulah definisi keberkahan. Kalau Ramadan di dalam hadis ini ditetapkan sebagai syahrun mubarak, berarti segala sesuatu yang ada di bulan Ramadan hendaknya mendatangkan keberkahan bagi kita. Waktu-waktu yang kita lewati di sepanjang bulan Ramadan, sesedikit apapun, sesingkat apapun waktu itu, seharusnya, hendaknya mendatangkan manfaat. Harta yang kita gunakan di sepanjang bulan Ramadan, hendaknya itu bermanfaat bagi kita atau bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan seterusnya.
saya dapatkan ulasan dari hadis ini dari sebuah sumber, singkat ulasannya. Kulluhu barokah. Jadi apa maksud syahrun mubarak? Maksudnya adalah kulluhu barokah. Ya, setiap apa yang ada di bulan Ramadan itu akan mendatangkan keberkahan. Seharusnya. Karena Ramadan adalah bulan yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Kalau kita kaitkan dengan hadis yang lain, ibadah-ibadah wajib di bulan Ramadan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah-ibadah sunnah posisinya atau fadilatnya sama dengan ibadah-ibadah yang wajib sifatnya. Ini adalah bagian dari keberkahan itu. Setiap kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan mempunyai pahala yang jauh lebih besar dibanding bulan-bulan yang lalu. Majelis seperti ini nanti di bulan Ramadan, bobotnya beda dengan majelis kita hari ini. Padahal tenaga yang kita keluarkan lebih kurang sama. Tidak ada bedanya. Tapi bobot pahalanya akan jauh lebih besar dibanding amalan yang sama yang kita lakukan misalnya sekarang ini sebelum Ramadan. Itulah kira-kira yang dimaksud dengan mubarak, sesuatu yang diberkahi. Satu kaidah dalam barokah ini yang saya ingat, yang diungkapkan oleh para ulama, innamal barakatu fi ta'atillah. Sesungguhnya keberkahan itu hanya ada dalam konteks ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru berkah dia. Kalau dalam maksiat nggak ada keberkahan. Beramal soleh dengan harta yang haram nggak berkah. Umroh, haji dari harta yang haram nggak ada baiknya. Nggak akan mendatangkan kebaikan. Nggak berkah. Bahkan Imam Malik, kalau saya tidak salah ya, mengkiaskan orang yang datang ke Baitullah untuk haji atau umroh dengan memakai dana yang haram, itu seperti seorang tetangga yang mencuri pakaian tetangganya yang sedang dijemur, saat dia diundang makan oleh tetangganya yang menjadi korban pencurian, dia pakai baju yang dia curi itu. Kira-kira gimana? Apa komentar kita tentang orang yang seperti ini? Dia curi pakaian tetangganya, kemudian saat dia diundang makan oleh tetangganya yang kecurian, dia pakai pakaian itu untuk menghadiri undangan makan itu. Kira-kira gimana komentar kita tentang orang yang seperti ini? DUNGU. Ya. Itu kira-kira komentar yang bisa kita dalam satu kata, itulah ya, sifat orang yang melakukan itu. Imam Malik rahimahullah menyamakan, mengkiaskan orang yang haji atau umroh dengan menggunakan dana yang haram itu seperti itu. Karena Ka'bah itu Baitullah. Allah yang mengundang hamba-hambanya untuk hadir ke rumahnya di Mekah. Baitullah, rumah Allah. Sementara yang dia pakai adalah dana yang haram. Yang Allah haramkan. Allah yang mengharamkan itu. Allah yang mengharamkan pencurian. Allah yang mengharamkan korupsi. Dan ternyata dia datang ke rumah Allah dengan memakai dana yang haram itu.
Seperti itulah sifatnya. Jadi nggak barokah. Beramal soleh dengan dana yang haram itu tidak berkah, tidak akan berefek pahala sedikit pun oleh orang yang mengamalkannya. Bahkan pendapat sebagian ulama, kalau ada seorang yang mencuri harta orang lain, kemudian dia infakkan, dia sedekahkan harta curian itu, dia mendapatkan 2 dosa sekaligus. Pertama, dosa pencurian. Kedua, dosa menggunakan hasil curian. Bertasarruf, ya, memanfaatkan harta curian hukumnya haram. Jadi apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang pencuri? Mengembalikan barang curiannya. Itu yang harus dia lakukan. Kalau ternyata dia manfaatkan barang curiannya itu, dia dapat dosa 2 kali. Dosa pencurian dan dosa menggunakan hasil curian. Ya, jadi ini syahrun mubarak. Ya. Seluruh apa yang akan kita lewati di sepanjang bulan Ramadan akan punya keberkahan. Nah, salah satu yang Rasulullah sebutkan dalam hadis ini, yang mempunyai keberkahan yang luar biasa dan itu nyata bisa kita lewati, salah satu malam ganjil di 10 terakhir yang disebut Lailatul Qadar. Dia tidak definitif malam keberapanya, walaupun ada pendapat bahwa Lailatul Qadar itu di malam tertentu. Tapi kalau kita jaring di setiap malam-malam ganjilnya, insya Allah kita akan dapat. Apalagi kalau kita memang sudah iktikaf di 10 terakhir Ramadan. Ya. Khususnya bagi jamaah Masjid Quba yang sudah Allah anugerahkan masjid yang luar biasa ini. Ya. Kalau tidak dimanfaatkan, sayang, ya. Jadi kan ada keputusan dari DKM akan ada itikaf atau enggak gitu kan. Dan di masjid yang saya diberi amanah pun keputusannya alot. Ya, ada yang malah inginnya 1 juz 1 malam, sementara kondisinya pandemi. Ya, dan ada yang pendapatnya sesingkat mungkin sebagaimana arahan wali kota, yang kemudian berkembang lagi diskusinya tentang 10 terakhir akan ada itikaf atau tidak. Karena suasananya pandemi seperti ini, bagaimana kalau itikaf? Ya pengalaman 2 tahun yang lalu dan tahun-tahun sebelumnya ya di Masjid Nabawi Banjarwijaya, itu setiap malam ganjil ada 400 sampai 600 orang yang bermalam di masjid. Nah itu mengatur space-nya itu bagaimana, distancing-nya itu seperti apa. Keputusannya tetap akan dilaksanakan itikaf, tetapi dengan persyaratan yang ketat, dengan menerapkan protokol kesehatan. Seperti apa itu? Peserta itikaf harus mendaftar terlebih dahulu dan calon muktakifnya harus cek pakai genose ya atau genos yang murah itu saja ya, pakai itu saja. Kalau pakai antigen kan minimal 200.000 ya atau 100.000-an ya, apalagi kalau PCR itu bisa jauh lebih mahal. Jadi yang dipakai adalah ya sebagai mencukupi syarat saja ya, yang kemudian menerapkan physical distancing. Memang itulah ujian yang sedang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di tahun ini. Ya. Jadi itu di 10 terakhir Ramadan ada 1 malam yang mempunyai keberkahan ini. Bobot 1 malam itu fadilatnya sama dengan 1000 bulan. 1000 bulan lebih kurang 83 tahun.
lebih kurang. Kita beribadah satu malam itu, yang namanya malam berarti sejak maghrib sampai subuh. Itu yang disebut dengan malam. Jadi sholat maghribnya akan bernilai 1000 bulan. Sholat isya-nya pun demikian. Ba'diyah maghribnya pun demikian. Ba'diyah isya-nya pun demikian. Sholat tarawihnya pun demikian. Apalagi kalau ditambah dengan tilawah di malam itu, ditambah dengan doa, iktikaf, qiyamul lail di malam itu, bobotnya akan semakin tinggi lagi. Itulah keberkahan yang, bagian dari keberkahan yang dapat kita lewati dan rasakan ya, di bulan Ramadan. Dan itu tidak ada di bulan-bulan yang lain. Tapi ya kita sangat berharap, dan harapan kita harap-harap cemas, menunggu ketetapan dari Kementerian Agama di sidang isbat nanti. Apakah tahun ini kembali ditunaikan satu Ramadan itu berbarengan oleh seluruh umat Islam, atau akan kembali berbeda sebagaimana beberapa tahun sebelumnya. Nah, ini yang kita nantikan dengan harap-harap cemas. Naudzubillah ya, semoga tidak. Semoga sama dengan yang sudah menetapkannya tanggal 13 April. Semoga itulah ketetapan ya, isbat dari pemerintah untuk awal Ramadan di tahun ini. Karena kalau tidak, kalau berbeda, naudzubillah sekali lagi, kita akan ragu untuk menetapkan malam ganjilnya kapan. Kalau penentuan awal Ramadan itu berbeda, berarti malam ganjilnya berbeda kan? Apakah dalam satu musim Ramadan itu ada 2 malam ganjil? Tentunya tidak. Kan? Nah, itu yang menjadikan kita harap-harap cemas. Ya, kita berdoa semoga benar-benar sama gitu ya, tanggal 13 April. Apa yang akan ditetapkan pemerintah ya, tidak berbeda dengan apa yang sudah ditetapkan oleh salah satu ormas, yaitu 13 April itu. Karena kalau berbeda, itu akan menjadi ujian bagi kita semua. Akan menjadi polemik kepada kita semua. Dan akan menjadi buah bibir kepada kita semua. Karena tidak mengawali Ramadan di saat yang sama. Dan untuk menentukan malam 21 Ramadannya itu kapan akan berbeda-beda. Mana malam ganjilnya ada yang berbeda. Ada yang versinya ini malam ganjil, ada yang versinya besok baru malam ganjil, ini malam genap. Di perselisihan tidak bisa dihindarkan. Ya, perselisihan, itu namanya perselisihan, itu namanya tafarruq. Ya. Tidak satu kata dalam memasuki awal bulan Ramadan, itu namanya tafarruq. Dan itu mengancam berkurangnya nilai takwa yang kita akan peroleh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah memerintahkan kita untuk ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian ayat setelah itu bunyinya apa? Itu ayat 102 surat Al-Imran. Ayat 103-nya wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah, dengan ajaran Allah, dengan Al-Quran, dan janganlah kalian saling berselisih. Itu ayat 103. Setelah ayat 102-nya, Allah memerintahkan kita untuk bertakwa kepadanya sebenar-benar takwa. Itu adalah ayat utama tentang perintah takwa kepada kita. Kesimpulannya, kalau kita tafarruq, berselisih, nilai takwa yang akan kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan maksimal, tidak haqqa tuqatih. Karena terjadi tafarruq. Haqqa tuqatih, ciri-cirinya adalah
wala tafarraqu. Kita tidak terpecah belah dalam menunaikan satu amalan. Ya, wallahu alam. Baik, syahrun mubarak. Selanjutnya, uraian dari syahrun mubarak ini ada sebagian yang disebutkan di dalam hadis ini. Salah satunya sudah kita singgung tadi. Iftaradallahu alaikum siyamahu. Bulan Ramadan yang diberkahi ini adalah bulan yang mana Allah mewajibkan ke atas kalian, ke atas kita semua untuk menunaikan puasa di dalamnya. Melalui perintahnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Ya, itu perintahnya. Nah, selanjutnya saya nukil apa yang dinyatakan oleh Imam Ibnu Rajab rahimahullah di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Sebagian ulama berkata, hadis ini adalah dasar utama hukum ucapan selamat memasuki Ramadan yang dilakukan masyarakat. Kalau kita bergembira menyambut Ramadan, kemudian kita adakan pengajian khusus yang judulnya Tarhib Ramadan, menyambut Ramadan sebagai ungkapan kegembiraan kita, dasarnya adalah hadis ini. Rasulullah yubashiru ashabahu, memberikan berita gembira kepada para sahabatnya. Qad ja'akum syahrun, qad ja'akum Ramadan, syahrun mubarak. Ini merupakan berita gembira yang Rasulullah sampaikan kepada para sahabatnya. Ya, di dalam ayat 183 surat Al-Baqarah tidak ada embel-embel mubaraknya, tidak ada embel-embel diberkahinya. Rasulullah yang menjelaskan di dalam hadis ini bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh barokah. Nah, di antara bentuk-bentuk keberkahannya, di bulan Ramadan pintu-pintu surga dibuka lebar. Pintu-pintu neraka ditutup rapat. Setan-setan dibelenggu. Di dalamnya ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Inilah bagian dari keberkahan yang ada di bulan Ramadan. Yang pertama sampai yang ketiga itu yang sifatnya gaib. Ya, kita tidak bisa rasakan itu. Dan kita tidak bisa rekayasa itu. Tapi untuk yang keempat, di dalamnya ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan, kita bisa berikhtiar, berupaya untuk mendapatkan fadilat 1000 bulan itu. Yang Rasulullah SAW contohkan adalah dengan beriktikaf. Bukan hanya di malam ganjil. Sejak malam 21 sebelum di ujung hari ke-20, Rasulullah SAW sudah standby di dalam masjid. Sehingga awal malam 21-nya beliau benar-benar sudah berada di dalam masjid. Dan baru keluar masjid di penghujung atau di malam 1 Syawal. Barulah beliau pulang ke rumah. Di riwayat yang lain, setelah sholat Id, setelah sholat subuh di keesokan harinya, barulah Rasulullah pulang ke rumahnya. Jadi benar-benar 10 malam 10 hari full di masjid, gak keluar-keluar dari masjid. Walaupun untuk hal yang mungkin cari angin gitu ya, atau cari sinyal, tidak. Itu tidak dibenarkan bagi orang yang sedang iktikaf di dalam masjid. Ya. Jadi itu bisa kita ciptakan. Bisa kita ikhtiarkan untuk mendapatkan keberkahan poin keempat ini. Sedangkan yang 1 sampai ketiga, pintu surga dibuka lebar, pintu neraka ditutup rapat, setan dibelenggu. Kita nggak bisa rasakan. Tapi kita harus yakini itu.
wajib untuk meyakini apa yang Rasulullah ucapkan ini. Ini bagian dari keimanan kita. Bahwa di setiap bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Yang ketiga ini mungkin ada sebagian umat Islam yang tidak menerimanya. Seperti apa adanya, setan-setan dibelenggu. Bahkan seorang ulama ketika sedang berkhutbah di atas mimbar mengatakan, walaupun hadis ini sahih, bagian dari hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis sahih berarti. Tapi ulama yang dimaksud di atas mimbar mengatakan saya menolak ungkapan wasufidatis syayatin. Bahwa setan-setan itu dibelenggu. Walaupun hadis itu sahih. Karena hal itu bertolak belakang dengan kenyataan yang ada. Bahwa di bulan Ramadan kemaksiatan pun tetap dilakukan. Tetap terjadi. Ya kan? Kenyataannya memang seperti itu. Tetap ada kemaksiatan walaupun itu di bulan Ramadan. Kalaulah warung-warung itu tidak diatur untuk ditutup di siang Ramadan, pasti akan tetap buka dan tetap beraktivitas. Yang sebagian pelanggannya adalah orang yang sebenarnya wajib berpuasa. Kalaulah tempat-tempat hiburan, karaoke, dan sejenisnya, itu tidak ditutup sepanjang Ramadan, pasti akan juga dipenuhi oleh orang-orang yang sebenarnya harus menjauhi tempat-tempat itu khususnya di bulan Ramadan. Di kemaksiatan tetap terjadi walaupun kita sudah berada di bulan Ramadan. Lantas bagaimana dengan sabda Rasulullah SAW wasufidatis syayatin? Si khotib yang kita ceritakan tadi dengan jelas-jelasan mengatakan saya menolak. Mungkin beliau tidak atau kurang membaca syarah penjelasan dari ungkapan hadis tersebut. Ungkapan hadis tersebut sudah banyak penjelasannya dari para ulama. Kenapa mengedepankan logika daripada ulasan dari para ulama? Itu masalahnya. Artinya kita tidak bisa menerima ungkapan seseorang kalau memang benar-benar itu bertentangan dengan ajaran Islam, ajaran Rasulullah SAW dan ajaran para ulama-ulama yang punya ilmu. Walaupun dia itu si fulan. Yang kita terima adalah ilmu-ilmu yang baik, yang benar dari siapapun kita ambil. Informasi-informasi yang salah, yang keliru dari orang yang sama, itu saja yang kita tolak. Karena tidak ada seorang pun yang selalu benar, kecuali hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun ulamanya, dia tidak selalu benar. Kadangkala ada kesalahan-kesalahannya, kekeliruan-kekeliruannya. Nah, kita sebagai umat, sikap kita kepada ulama yang baik-baik dan yang benar-benar dari para ulama kita, itu saja yang kita ambil. Sedangkan hal-hal yang kita kira ini agak kontroversial, ya itu saja kita hindari tanpa kita harus mengecam ulama tersebut. Kita tetap menghormati keilmuan ulama tersebut tanpa harus mengecamnya. Hanya gara-gara satu pendapatnya yang berbeda dengan ulama-ulama yang lain. Seperti itulah sikap kita kepada para ulama kita. Jadi tidak ada istilah kultus individu dalam Islam. Kalaulah boleh kita mengkultuskan seseorang, seharusnya yang kita kultuskan adalah Rasulullah SAW yang maksum. Tapi aturan mainnya Rasulullah nggak boleh dikultuskan.
Rasulullah nggak mau dikultuskan dan melarang kita mengkultuskan beliau. Yang boleh kita lakukan adalah bersolawat untuk Rasulullah SAW dan mengamalkan ajaran-ajarannya sebagaimana yang beliau pesankan. Tapi untuk mengkultuskan kuburannya itu tidak boleh kita lakukan. Rasulullah SAW pernah suatu kali sahabat-sahabat beliau sedang berkumpul di satu tempat. Kemudian beliau datang ke tempat itu, ada yang akan berdiri menyambut Rasulullah. Rasulullah katakan tidak, duduk. Kalau kita kan hadirin diharap berdiri, gitu kan? Rasulullah SAW justru melarang sahabatnya untuk bersikap seperti itu terhadap beliau. Dan beliau berpesan, la tutru alayya kama atratin nasara ala Isa bin Maryam. Kalian jangan memanggil-manggilku dengan panggilan yang biasa diucapkan oleh orang-orang Nasara terhadap Isa bin Maryam. Walakinni Abdullah wa Rasuluh. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi aku ini hanyalah hamba Allah dan Rasulnya. Itu berkenan dengan sikap sebagian sahabat yang memanggil Rasulullah dengan panggilan-panggilan yang apa istilahnya ya, yang berlebih-lebihan. Rasulullah nggak senang dipanggil seperti itu. Beliau mengatakan, panggil aku Abdullah atau Rasulullah. Rasulullah tidak mau dirinya dipanggil dengan panggilan-panggilan kebesaran, panggilan-panggilan kehormatan. Beliau menolak. Artinya Rasulullah tidak ingin dirinya, pribadinya itu dikultuskan oleh para sahabatnya. Ya. Apalagi kita sekarang ini terhadap ulama-ulama kita yang mereka juga manusia. Yang kita hormati adalah kedudukannya sebagai ulama. Ya, sedangkan pendapat-pendapatnya kalau memang sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW itu kita terima. Tapi kalau ternyata agak jauh dari apa yang dimaksud dari ayat dan hadis-hadis Rasulullah SAW, ya mohon maaf kita beralih ke pendapat ulama yang lain yang lebih sejalan. Jadi seperti itu sikap kita ya, terhadap ulama-ulama kita tanpa mendiskreditkan ulama-ulama tertentu yang punya kesalahan atau yang punya pendapat agak menyimpang dalam satu masalah. Itu saja yang kita singkirkan. Selebihnya yang baik-baik kita terima. Gitu. Ya. Jadi kembali ke setan-setan di belenggu ini. Apa tafsirannya? Wasuffidatis syayatin. Setan-setan di belenggu di sepanjang bulan Ramadan. Karena ini kaitannya dengan hal-hal yang gaib. Hal-hal yang gaib adalah bagian dari ajaran akidah yang paling aman bagi kita dan paling mudah untuk kita terapkan adalah kita terima apa adanya. Kalau Rasulullah SAW mengatakan setan-setan dibelenggu, ya setan-setan dibelenggu di sepanjang bulan Ramadan. Karena Rasulullah lah yang mengatakannya. Titik. Kenyataannya di sepanjang bulan Ramadan tetap ada maksiat. Itu yang kita cari. Ya, di antara ulasan para ulama, kenapa tetap terjadi maksiat di sepanjang bulan Ramadan? Kita kembali misalnya ke surat An-Nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi yang dibelenggu itu adalah setan-setan dari kalangan jin yang tidak tampak dan kasat mata oleh kita. Itu yang dibelenggu. Sedangkan setan-setan dari kalangan manusia itulah yang mengganggu kita. Atau diri kita sudah menjadi setan ke atas diri kita sendiri. 11 bulan setan sudah menggoda kita, membiasakan kita untuk
melakukan kemaksiatan, kalaulah kemudian setan libur 1 bulan, gak usah diajari pun bisa jalan sendiri. Kira-kira seperti itulah kita mencari alasan tentang benarnya apa yang Rasulullah SAW ucapkan ini. Karena dalam diri kita ada nafsu. Nafsu kita di luar Ramadan seringkali ditunggangi oleh setan. Sebenarnya kita tidak mau bermaksiat. Ya, tapi karena nafsu kita ini terus ditunggangi oleh setan, kita jadi melakukan kemaksiatan itu. Kalau terus-menerus seorang muslim melakukan satu kemaksiatan, ketika masuk bulan Ramadan, gak usah digoda sama setan, dia bisa berjalan sendiri. Nafsunya sudah terbiasa gitu. Dirinya sudah terbiasa memenuhi hasrat nafsunya itu, nafsu buruknya itu. Ini diantara ulasan, uraian setan-setan dibelenggu di dalam bulan Ramadan, tapi tetap terjadi kemaksiatan di bulan Ramadan. Ya. Wallahu alam. Kita lanjutkan. Ma'la bin Al-Fadl berkata, mereka atau para sahabat maksudnya, para orang-orang soleh, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 6 bulan agar disampaikan umur mereka ke bulan Ramadan. Lalu mereka berdoa 6 bulan berikutnya agar Allah menerima amal ibadah mereka di bulan Ramadan. Jadi orientasi hidup orang-orang yang soleh, khususnya di zaman sahabat, tabi'in, dan tabiut tabi'in atau zaman setelahnya, orientasi hidup mereka dalam 1 tahun adalah Ramadan. Bagaimana supaya mereka bisa dipertemukan kembali dengan Ramadan. Setelah Ramadan atau ketika Ramadan dan setelahnya, mereka memohon kepada Allah agar amal-amal kebaikan mereka diterima oleh Allah semuanya. Jadi mereka sangat sadar akan kebaikan, keberkahan bulan Ramadan itu. Dan itu jugalah yang kita harapkan, kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah umur kami ke bulan Ramadan. Amin. Yahya bin Abi Katsir rahimahullah berkata, di antara doa mereka, di antara doa para ulama-ulama salaf, orang-orang soleh ya di zaman-zaman awal Islam adalah Allahumma sallimni ila Ramadan. Wa sallim li Ramadan. Wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Ya Allah, antarkanlah aku hingga sampai ke Ramadan. Dan antarkanlah Ramadan kepadaku. Dan terimalah amalanku di bulan Ramadan. Ini di antara ungkapan lain selain Allahumma balighna Ramadan. Ya, kalau Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, itu hadisnya sangat lemah. Bukan hanya lemah, bukan hanya dhaif, tetapi sangat dhaif. Ya. Kita tidak bisa meyakini sunnah hukumnya membaca doa itu ketika masuk bulan Rajab, masuk bulan Sya'ban. Gak bisa mengatakan itu sunnah hukumnya. Tapi menerapkannya boleh. Yang namanya doa, jangankan doa yang sebaik itu. Kita berdoa semoga mendapatkan kendaraan yang baru. Boleh nggak? Hadisnya apa? Nggak ada hadisnya kan? Nggak ada hadisnya saja boleh kita mintakan kepada Allah. Apalagi kalau ini ada ungkapannya. Walaupun untuk dikatakan hadis tidak yakin. Kualitasnya sangat lemah. Jadi substansinya dapat kita amalkan, kita pakai doa itu, tapi yang tidak boleh meyakini sunnah hukumnya untuk membaca doa itu di momentum tersebut. Jadi ini moderatnya gitu ya. Ada yang mengatakan gak masalah.
mutlak mengatakan itu sunnah, gitu. Boleh dikatakan itu sunnah. Dan ada pendapat yang secara ekstrim mengatakan itu bid'ah, gitu. Kalau diterapkan sebelum Ramadan, yang menerapkan doa itu sebelum Ramadan itu adalah orang-orang yang bid'ah. Nah, kita ambil pendapat yang tengah. Ya. Yang bermasalah adalah meyakininya sebagai sunnah. Ya. Sedangkan mengamalkan isi dari ungkapan itu, mengamalkan doa itu adalah hal yang baik. Ya. Alhamdulillah. Nah, versi lainnya adalah ini. Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, antarkanlah aku hingga sampai ke Ramadan. Wasallim li Ramadan. Dan antarkanlah Ramadan kepadaku. Watasallamhu minni mutaqabbalan. Dan terimalah amalanku di bulan Ramadan. Ini doanya orang-orang soleh. Jadi ya zaman sahabat tabi'in, tabi'in doa mereka seperti ini. Ini juga tidak diyakini sebagai hadis. Ya. Untuk dikatakan hadis ini tidak kuat gitu ya untuk dikatakan hadis. Fihi lailatun khairun min alfi syahr, sudah kita singgung tadi. Nah, ujung dari ungkapan hadis ini, ujung dari hadis ini adalah man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang dihalangi dari kebaikannya maka sungguh ia terhalangi. Ini yang penting untuk kita sikapi. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang Rasulullah SAW sabdakan ini di ujung hadis ini. Menurut Rasulullah, bulan Ramadan itu bulan yang diberkahi. Bulan yang kalau di mal-mal itu biasa ada sale gitu ya. Biasanya sampai diskonnya 70% ya, habis-habisan gitu. Di bulan Ramadan itu. Bulan Ramadan adalah fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Tapi iming-imingnya surga gitu. Gak kelihatan. Gak bisa langsung kita rasakan. Makanya ungkapan perintah puasa itu diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Ya. Kalau orang yang tidak beriman, dia akan biasa-biasa saja. Datar-datar saja. Ya. Dia hadapi Ramadan itu sebagaimana hari-harinya yang sebelumnya. Ya, tidak ada hal yang berbeda ketika dia masuk ke bulan Ramadan dengan selain Ramadan itu sama biasa-biasa saja. Nah, kalau biasa-biasa saja itu saya kira nggak tepat. Karena dalam hadis ini, yubashiru ashabahu. Rasulullah memberi berita gembira. Kalau Rasulullah memberi berita gembira, berarti kita harus gembira. Bayangkan kalau kita memberi berita gembira kepada seseorang, tapi orang yang kita berikan berita gembira itu datar-datar saja. Gimana kita? Perasaan kita gimana? Ya. Kita beritakan berita gembira kepada keluarga kita, tapi mereka datar-datar saja. Itu perasaan kita gimana? Keki jadinya kan? Nah, ini yang menyampaikan Rasulullah SAW. Berita yang disampaikan, kebahagiaan yang beliau sampaikan berkaitan dengan hal-hal yang gaib. Ya, perkara-perkara keimanan hari akhirat, tentang surga, tentang neraka, yang hanya Rasulullah yang tahu. Seharusnya kita bergembira mendapatkan bocoran itu dari Rasulullah SAW. Kalau kita tidak sikapi dengan gembira, berarti kita diragukan sebagai umat Rasulullah SAW. Seharusnya kita gembira. Ya. Dan bergembira menghadapi bulan Ramadan hukumnya sunnah dengan demikian. Berdasarkan hadis ini. Minimal ekspresi kita ada pada
doa-doa kita, Allahumma balighna Ramadan. Ketika memasuki bulan Ramadan, alhamdulillah, ya, kita laksanakan dengan seksama amalan, rangkaian amalan di sepanjang bulan Ramadan sebagai rasa syukur kita. Ternyata kita masih diberikan umur untuk memasuki bulan Ramadan. Padahal lihat saja di masjid ini ada saudara-saudara kita yang kemarin ada, sekarang nggak ada. Kita berharap semoga kita semua benar-benar masuk ke bulan Ramadan tahun ini. Amin. Yang mengucapkan amin itu semoga Allah kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi di ujung hadis ini, man hurima khairaha faqad hurim. Ya. Jadi Rasulullah mengatakan barang siapa yang terhalangi untuk bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan dari bulan Ramadan itu, keberkahan-keberkahan dari bulan Ramadan itu, maka benar-benar orang ini adalah orang yang dihalangi untuk mendapatkan kebaikan. Bulan Ramadan bertabur rahmat dan barokah bagi umat Islam. Bulan amal soleh, saat yang paling kondusif untuk berbuat kebajikan. Kita saksikan saja nanti. Orang-orang banyak wajah-wajah baru di masjid kita ini. Yang tidak biasanya kita lihat dia ke masjid, kita dapatkan dia ada di masjid. Apa yang bisa mengantarkan dia untuk bisa berangkat ke masjid itu apa? Kalau bukan karena keberkahan Ramadan. Suasananya sangat kondusif. Biasanya mereka tidurnya sampai jam 7 pagi mungkin gitu ya. Sering kali bablas subuhnya. Tapi di bulan Ramadan ternyata enggak. Setiap hari mereka sahur, kemudian subuhnya pun ke masjid. Luar biasa. Dan itu pula lah yang kita rasakan. Di bulan Ramadan, kita rasakan langkah kita sangat ringan kita ayunkan menuju ke masjid. Itu kan yang kita rasakan. Itu bagian dari keberkahan Ramadan. Bulan ampunan, akan banyak dosa-dosa yang akan digugurkan dari seorang muslim di bulan Ramadan. Istighfar-istighfar kita, taubat kita sangat Allah nantikan di bulan Ramadan. Dan kita berada dalam kondisi yang mustajab sepanjang Ramadan. Kapanpun doa itu kita panjatkan kepada Allah, dalam kondisi kita berpuasa, itu adalah doa yang mustajab. Khususnya ketika kita sedang sahur, dan ketika akan berbuka puasa. Itu adalah momentum yang mustajab. Dan itu kita dapatkan 30 hari. Ini kan luar biasa. Satu momentum yang sangat-sangat kondusif bagi kita. Akan banyak dosa-dosa kita sebagaimana yang Rasulullah sebutkan dalam banyak hadisnya berguguran di bulan Ramadan. Ketika masih ada muslim yang luput dari kebaikan-kebaikan bulan Ramadan, lantas dia akan mencarinya di mana lagi? Di Ramadan saja nggak dapat, mau nyari di mana lagi? Siapapun yang mau ya meraih kebaikan-kebaikan bulan Ramadan ini akan gampang mendapatkannya. Kalau ternyata ada muslim yang tidak bisa mendapatkannya, dia mau nyari di mana lagi? Kalau dalam bulan Ramadan saja dia nggak dapatkan, di luar Ramadan apalagi? Fasilitas, kemudahan-kemudahan yang ada di bulan Ramadan tidak akan ditemukan di luar Ramadan. Itu yang dimaksud man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang terhalangi dari kebaikan bulan Ramadan itu, maka benar-benar dia orang yang terhalangi. Ya. Tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melaksanakan amal soleh di sepanjang bulan Ramadan. Ketika ada yang luput dari barokah bulan Ramadan, dia benar-benar terhalangi dari segala kebaikan. Na'udzubillah.
Dan tentunya kita tidak berharap sama sekali ya, ini terjadi pada diri kita. Apa langkah antisipasi kita supaya kita tidak tergolong orang-orang yang luput untuk mendapatkan kebaikan dan keberkahan bulan Ramadan itu? Apa langkah antisipasi kita, amalan kita, mumpung masih 10 hari lagi kan, yang bisa kita amalkan sekarang ini, supaya kita ringan beramal di sepanjang bulan Ramadan itu apa? Karena kadangkala kita, bukan kita ya, saya, seringkali punya niat ingin mengamalkan kebaikan, tapi seringkali juga luput untuk bisa mengamalkan kebaikan itu. Niatnya sudah ada, benar-benar ada. Akan ke masjid, tapi tiba-tiba mules. Nah, ini adalah fenomena tidak mendapat taufik dari Allah. Kita punya rencana yang panjang lebar sebelum Ramadan. Akan begini, 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 begini. Masuk bulan Ramadan ternyata gak maksimal. Itu fenomena tidak mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk man hurima khairaha faqad hurim, ini adalah orang yang tidak mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapatkan kemudahan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala untuk beramal soleh. Kita akan ringan beramal soleh kalau kita mendapat taufik dari Allah. Bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan taufik Allah itu? Para ulama mengajarkan kita, perbanyaklah istighfar dan taubat. Karena seringkali beban dosa-dosa kita di masa yang lalu itulah yang memberatkan kita untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan itu. Kalau kita rajin istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati dan Allah menerima istighfar dan taubat kita, insya Allah kita akan menjadi ringan untuk melaksanakan rangkaian amalan-amalan kebaikan di sepanjang bulan Ramadan itu. Ini nasihat para ulama. Dan untuk mengamalkannya juga insya Allah nggak berat, nggak butuh biaya. Kapanpun, dimanapun bisa kita terapkan. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah. Itu saja yang kita ulang-ulangi. Ya, ketika duduk, ketika berdiri, ketika berjalan, ketika berbaring, ketika mengendara. Itu yang kita ulang-ulangi terus di sepanjang 10 hari menuju Ramadan ini. Semoga benar-benar kita mendapatkan taufik Allah untuk melaksanakan rangkaian kebaikan-kebaikan di sepanjang bulan Ramadan nanti. Insya Allah. Ya. Alhamdulillah selesai pembahasannya, tetapi pembahasan tambahannya itu yang mungkin belum sempat kita bahas, mungkin bisa kita diskusikan di sesi tanya-jawab tentang hadis-hadis dhaif dan palsu seputar Ramadan. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. In ahsantu faminallah wa in asa'tu faminni wa minasyaitan. Wabillahi hidayah wa taufiq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas pemaparan materinya. Luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa menyimaknya dengan baik dan untuk menyempurnakan taklim pertemuan kita di pagi hari ini, kita buka sesi tanya jawab. Silakan. Ya, pertama, dua, ada lagi? Cukup dua dulu. Silakan Ustadz Jajan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan, apa hukumnya menolak hadis sahih dari Rasulullah SAW
Sedangkan Rasulullah itu tidak pernah menyampaikan sesuatu dari hawa nafsunya. Dan disampaikan oleh para ulama bahwa Rasulullah menyampaikan itu selalu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Terima kasih. Langsung Ustaz. Oh, satu lagi. Silakan Ustaz Jajang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya dengan Toto, Pak Ustadz. Tadi Pak Ustadz menjelaskan masalah keberkahan. Yang ingin saya tanyakan, keberkahan itu bisa menyangkut dimensi keimanan atau juga bisa ke kebendaan. Sebagai contoh, mungkin kita ambil di Indonesia lah, film mungkin Si Pitung gitu. Dia mengambil harta dari orang-orang yang pelit atau bakhil, kemudian dibagikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Sementara orang yang tidak mampu ini tidak tahu hartanya mengambil dari mana. Apakah dari sisi orang yang tidak mampu tadi itu dapat berkah? Yang pertama. Kemudian yang kedua, mengenai malam Lailatul Qadar, jatuh pada malam-malam ganjil. Sementara kita tahu belahan bumi ini tidak sama. Di sini malam, ada yang siang. Lalu pengertian secara realnya ini malam-malam ganjil ini, apakah yang dimaksud kita harus continue atau tumak ninah di dalam 10 hari itu, kita tetap beribadah, atau kita boleh memilih menurut pandangan kita, ganjilnya ini, kemudian disesuaikan di daerah tersebut. Terima kasih. Silakan Ustaz. Dua dulu. Baik, jazakumullah khairan atas tanggapan dalam bentuk pertanyaan ini. Saya akan untuk menjawabnya. Pertama, menolak hadis sahih. Sayangnya ini habisan baterai ya. Menolak hadis sahih. Hadis sahih itu adalah hadis yang punya kualifikasi yang ketat. Suatu hadis dinamakan sahih punya 5 persyaratan. Bagaimana yang kita sudah singgung di awal tadi. Dan para ulama bersepakat hadis sahih itu punya dampak hukum yang wajib kita yakini. Wajib kalau itu nuansanya amalan, wajib kita amalkan. Kalau nuansanya keyakinan, wajib kita yakini. Kalau istilah ilmu hadisnya, wujubul amali bihi. Kita harus menerapkannya. Tidak boleh menolaknya. Siapa yang menolak satu hadis sahih saja, kalau hadis sahih berarti hadis yang memang sudah terkonfirmasi. Bersumber dari Rasulullah SAW. Walaupun sifatnya zonni. Tidak sebagaimana Al-Quran ya. Kalau Al-Quran dia qat'i. Ya. Kokoh dia. Tuntas. Putus sudah. Ya, bahwa Al-Quran sepenuhnya harus kita yakini. Secara qat'i. Kalau hadis dia sifatnya zonni. Walaupun zonni para ulama mengatakan wajib mengamalkannya. Kalau itu kaitannya dengan keyakinan wajib kita yakini. Dan para ulama mengatakan satu hadis sahih saja, kalau itu diingkari oleh seorang muslim, itu akan menggugurkan syahadatnya. Min nawaqidis syahadatain. Di antara hal yang menggugurkan syahadat seseorang. Kalau dia tidak meyakini satu hadis saja. Sebagaimana kalau dia tidak meyakini satu ayat saja dari ayat Al-Quran. Itu yang diputuskan oleh para ulama kita. Dan ini umum kita dapatkan dalam uraian ilmu hadis dan juga uraian ilmu akidah kita dapatkan uraian yang seperti ini. Jadi nggak boleh kita menolak hadis sahih itu nggak boleh.
Yang harus kita lakukan adalah mencari tahu sebenarnya ungkapan yang menurut logika kita kayaknya nggak pas itu apa uraiannya. Jangan-jangan masalahnya memang adanya di kita yang kurang paham, kurang mengerti. Apalagi kita yang tidak punya, yang tidak pernah belajar bahasa Arab, tidak pernah belajar usul fikih secara khusus, ya tidak pernah belajar ilmu tafsir, ilmu hadis. Jangan cepat-cepat menyalahkan gitu. Mungkin masalahnya ada di kurangnya ilmu kita. Obat dari kebodohan itu adalah bertanya, kata para ulama. Ya, jangan cepat-cepat kita vonis ini nggak benar ini, padahal kita nggak punya dasar hukum, kita nggak punya ilmu untuk mengatakan ini salah, ini benar. Ini sebaiknya kita dalami, kita tanya. Nah, proses awal untuk bertanya bagi kita di zaman ini, alhamdulillah mudah sekali. Setiap kita punya gadget, punya smartphone, tanya saja ke Ustadz Google, akan terjawab. Itu informasi awal. Ya. Belum tentu juga jawabannya benar. Ya, karena kan situs-situs yang akan ditampilkan, itu kita kurang menguasai juga ini situsnya, latar belakangnya benar atau enggak. Jangan-jangan ini situsnya situs Syiah. Ya. Tapi itu informasi awal bagi kita. Untuk kita konfirmasi misalnya ketika kita hadir di majelis ini, kita tanyakan. Ilmu kita akan semakin bertambah. Dari bahan-bahan yang sudah kita baca, ada pendapat ini, dan seterusnya. Ketika kita bawa ke majelis, kita tanyakan ke narasumber, oh ternyata itu maksudnya. Alhamdulillah, kita akan mendapatkan tambahan ilmu yang luar biasa. Ya, jadi jangan sampai kita belum apa-apa sudah nolak. Sudah a priori. Sikap a priori adalah sikap yang lebih condong kepada negatif. Belum apa-apa sudah nolak. Dipelajari dulu. Ya. Ta'aruf dulu, dikenali dulu. Jangan-jangan masalahnya ada di kita. Ya. Kurangnya ilmu kita lah yang menyebabkan kita menolak sesuatu yang baru itu. Atau hal yang baru kita dengar itu. Ya. Jadi ini tentang menolak hadis sahih, hukumnya haram. Kemudian berkenan dengan bulan Ramadan ini, banyak hadis-hadis yang tidak sahih. Jadi ini kebalikannya. Justru sebagian masyarakat kita ada yang cenderung ke hadis-hadis yang dhaif malah palsu. Yang tidak sempat kita bahas tadi. Tapi contohnya saya bawa ini. Saya sengaja bawa buku ini. Kitab Durratun Nasihin. Ini adalah kitab andalan para penceramah karena praktis sekali di momentum Ramadan ini sudah tinggal diceritakan saja isi-isinya. Hanya saja dari 800-an hadis yang terangkum di dalam kitab ini hanya 58% yang bisa dipakai dan disampaikan atau diajarkan. 42%-nya nggak pantas untuk disuarakan. Sebagiannya tentang Ramadan. Sebagian apa yang diungkapkan dalam kitab ini bersinggungan dengan momentum Ramadan. Di malam pertama ini, malam kedua ini, malam ketiga ini, malam keempat, sampai malam terakhir ada fadilatnya. Itu di antara yang dibicarakan di sini dan itu palsu. Tapi sayangnya materi-materi yang seperti itulah yang biasa didapatkan, sampaikan oleh sebagian kalangan narasumber atau penceramah. Ya itu yang kita sayangkan gitu. Nah, yang saya sampaikan ini adalah disertasi doktor ya dari seorang peneliti yang penelitiannya seputar kitab ini. Beliau jurusan hadis. Ya. Jurusan hadis. Jadi semuanya dikupas tuntas, kesimpulannya itu.
Saya sudah buat ininya malah grafiknya berapa persentasenya gitu, yang sohinya berapa, doifnya berapa. Tapi kesimpulannya yang bisa dipakai cuma 58% dari 800-an hadis yang ada di sini. Selebihnya nggak boleh. Kalau itu disampaikan bahaya. Bahaya bagi yang mengajarkannya dan bahaya juga bagi yang mendengarkan dan mengamalkannya. Khususnya bagi yang menyampaikannya, dia sudah menyebarkan berita bohong ke atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Rasulullah sudah mewanti-wanti. Wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Dan barang siapa yang berdusta atas namaku, yang mengatakan qala Rasulullah, padahal Rasulullah nggak pernah mengatakan itu, hendaklah dia persiapkan tempat duduknya di neraka. Itu wanti-wanti dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ini kok masih, ya itulah yang jadi masalah, yang jadi pertanyaan saya juga, kenapa sih nggak mau dikonfirmasi gitu. Kan seperti di laptop saya ini sudah ada software hadis yang menghimpun 1.400-an kitab hadis. Kitab bukan judul, bukan jilid ya. Satu judul itu bisa 13 jilid. Ini menghimpun 1.400-an judul kitab hadis. Ya, jadi apapun ungkapan-ungkapannya, kalau kita benar meletakkan kata kuncinya, akan keluar dia informasinya. Dan bisa kita cek ungkapan itu sahih atau tidak. Langsung, kurang dari 1 menit. Alhamdulillah. Ya, jadi sebegitu mudahnya kita mengakses keabsahan sebuah hadis di zaman ini. Dan hampir setiap orang sekarang ini punya perangkat, punya gawai yang bisa dia manfaatkan untuk mengkonfirmasi itu. Ya. Di dunia maya pun banyak situs-situs yang bisa digunakan bermanfaat untuk mencek suatu hadis itu sahih atau tidak. Kenapa nggak digunakan? Kayaknya nanti kita di akhirat akan semakin susah untuk berkilah dan berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena fasilitas untuk mendapatkan ilmu di zaman ini sudah luar biasa. Kok sempat-sempatnya kita menjawab di akhirat nanti tidak tahu. Gitu. Jadi nggak ada alasan lagi nanti di akhirat. Semakin sempit alasan bagi kita untuk menjawab di akhirat dengan jawaban tidak tahu. Jadi itu ya, berkenan dengan tidak meyakini kesahihan sebuah hadis itu fatal. Ya, tidak boleh kita lakukan. Mengenai kita belum sanggup mengamalkannya itu urusan lainnya. Ya. Jangan sampai gara-gara kita belum sanggup mengamalkannya, kita nafikan dalil itu. Ini contohnya bagi kaum Hawa ya, bagi kaum muslimah. Faktanya di dalam Al-Quran ada ajaran menikah lebih dari 1 orang istri. Ada itu dalam Al-Quran. Mathna wa thulatha wa ruba, maksimal 4 orang. 1 orang laki-laki maksimal punya istri 4 orang, nggak boleh lebih dari 4. Masalah itu ada di dalam Al-Quran. Jangan gara-gara ketika seorang muslimah menolak ajaran poligami itu, menolak ayat ini. Kalau dia tolak ayat ini, min nawaqidis syahadatain, akan menggugurkan syahadatnya. Ya, jadi mengenai bahwa seorang muslim atau muslimah itu belum mampu mengamalkan tuntutan dari sebuah ayat atau sebuah hadis sahih, itu urusan lain. Ya, itu derita dialah, begitu istilahnya ya. Ya, jangan sampai itu dijadikan alasan untuk menolak dalilnya. Itu lebih fatal lagi. Kalau belum mampu mengamalkannya, itu dampaknya cuma dosa. Bisa dosa kecil, bisa dosa besar. Ya. Tapi kalau menolak dalilnya, kalau syahadatnya gugur berarti apa itu? Kafir. Kaitannya dengan akidah. Lebih fatal lagi.
Ya, wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan dari Bapak tadi, yang pertama tadi, Berkah Pak oh Ustadz. ya, tentang keberkahan ya, Robin Hood ya. Betul. Ya, katanya Robin Hood itu sebenarnya dia Muslim, karena namanya Ru bin Hood, gitu ya. Jadi ayahnya Hood namanya, Ru bin Hood. Kan ada Nabi Hud ya. Allah alam. Apa hukumnya perbuatan seperti itu? Dia mencuri dari orang-orang kaya, orang-orang zalim untuk dibagikan ke orang-orang miskin. Ya. Kalau konteksnya dia itu sebagai pemerintah, pemerintah adalah pihak yang berwenang untuk merampas, mengutip ya, harta dari orang-orang yang enggan membayar zakat. Ini dikutip dengan paksa untuk dibagikan kepada mustahik. Itu pada tempatnya. Tapi kalau seorang muslim itu bukan siapa-siapa, dia mencuri dari orang-orang kaya untuk dibagikan ke orang-orang miskin, dia sendiri tidak memanfaatkan apa yang dia curi itu. Dia lakukan itu semata-mata karena kepeduliannya kepada orang miskin yang banyak terzalimi, ya, dikenakan pajak ini, pajak itu, dan seterusnya, pungutan ini, pungutan itu. Ya, sementara yang kaya semakin kaya, ketika dia benci fenomena seperti itu, dia muncul dorongan bagi dirinya untuk mencuri harta dari orang-orang kaya yang zalim tadi. Dan dia bagi-bagikan ke orang-orang miskin. Kalau benar-benar seperti itu ceritanya, sama sekali dia tidak punya niat untuk memperkaya diri sendiri, kalau istilah saya, semoga dosanya diampuni. Ya, tetap salah ya, tetap salah. Perbuatannya tetap salah, mencuri hukumnya haram. Tapi dia mencuri untuk kemaslahatan orang lain karena tidak merata, tidak adil pemilikan harta di tempat di mana dia berada. Kezaliman itu merata-rata terjadi di lingkungannya, sehingga dia terdorong untuk melakukan itu. Apa hukumnya? Semoga dosanya diampuni oleh Allah. Kalau dia muslim ya. Allahu a'lam. Kemudian yang kedua, masalah Lailatul Qadar Pak Ustadz. oh iya. Kan malam ganjil. Baik, saya ingat. Tentang Lailatul Qadar, padahal penentuan waktu kan berbeda. Belahan bumi barat, belahan bumi timur. Kalau di sini siang, sana malam. Malam ganjilnya seperti apa? Sederhananya, wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Allah lah yang menetapkan malam dan siang. Sebagaimana Allah juga yang menetapkan Lailatul Qadar. Artinya sudah serahkan saja kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak mungkin menyalahi janjinya. Lantas bagaimana patokan kita untuk menentukan awal Ramadan itu? Kita ikuti pemerintah, itu yang paling aman. Ya. Karena ketetapan ulil amri diakomodir di dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis yang sahih. Juga di dalam fatwa para ulama. Lebih maslahat kita untuk mengikuti apa yang telah diputuskan oleh pemerintah. Dan kita tahu, ya, dalam prakteknya, seluruh ormas dikumpulkan, dilakukan sidang, kan? Sidang isbat. Gak tahu jumlah ormasnya, ternyata bukan hanya 2 atau 3 ya. Yang kita tahu kan Muhammadiyah, NU, Matlaul Anwar. Kemudian apa lagi? Ternyata puluhan. Ya, ada puluhan ormas ya yang diundang untuk menentukan, untuk menetapkan awal Ramadan itu. Kalau sudah diputuskan ya sudah, itu yang paling aman untuk kita ikuti. Ya. Kalau katakanlah bahwa yang ditetapkan oleh pemerintah itu keliru, mereka yang tanggung jawab.
kekurangan-kekurangan kita akan ditraktir oleh pemerintah. Beda kalau kita punya kebijaksanaan sendiri, ijtihad pribadi. Kalau ijtihad kita salah, kita sendiri yang tanggung jawab. Itulah enaknya kita sebagai rakyat itu. Dan beratnya menjadi pemerintah, beratnya menjadi ulil amri adalah itu. Kalau dia keliru, dia akan mempertanggungjawabkan 200 juta orang di hadapan Allah kelak. Tapi kalau dia benar, dia akan mendapatkan naungan Allah di akhirat, di hari di mana tiada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi reward and punishment-nya itu adil. Ya. Kalau dia adil, dia benar dalam memimpin, reward-nya luar biasa di akhirat. Fasilitasnya kelas wahid gitu di akhirat. Tapi kalau nggak benar, dia akan mempertanggungjawabkan ya, kebijakan-kebijakannya dan kezolimannya akan harus dia bayarkan kepada ratusan juta rakyat yang dia pimpin. Bayangkan, dia akan menjadi bangkrut kelak di akhirat. Pahala-pahalanya habis digerogoti oleh rakyat yang dia pimpin dulu. Akan seperti itu nasibnya. Makanya enak jadi rakyat itu. Tinggal manut saja. Ada yang neraktir kita. Kalau dia nentukan besok Ramadan ya sudah. Ternyata salah ya ente tanggung jawab. Kita tetap, amalan kita tetap normal. Ya, tidak ada yang kurang pada amalan-amalan kita. Jadi penetapan awal Ramadan, awal Syawal itu semangatnya adalah persatuan sesungguhnya. Yang bisa merekayasa persatuan itu adalah pemerintah. Ya. Kalau pendapat kita, ya likulli ra'sin ra'yun. Setiap kepala punya pendapat sendiri-sendiri dalam pepatah Arab. Ya. Sebanyak kepala yang ada di sini, sebanyak itu pula pendapatnya. Kalau itu semua diakomodir pendapat-pendapatnya, bingung kita. Maka harus ada keputusan. Ada pihak yang mampu memutuskan pendapat mana yang akan dipakai. Nah, para ulama menyimpulkan satu kaidah, hukmul qadhi yaqta'ul khilaf. Keputusan pemerintah menyelesaikan perbedaan pendapat. Yang ini berpendapat begini, ini pendapat begini, ini pendapat. Kemudian pemerintah mengatakan, yang kita ambil pendapat ini, selesai. Besok Ramadan, selesai. Jadi, hukmul qadhi yaqta'ul khilaf. Itu kaidah fikih. Keputusan pemerintah menyelesaikan perbedaan pendapat. Jadi kita tinggal mengacu kepada pemerintah kita. Walaupun misalnya di Malaysia berbeda, di Saudi Arabia berbeda. Dan Allahul musta'an, gitu ya. Semoga tidak seperti itu. Kita tinggal mengikuti ulil amri kita. Dan dialah yang akan mempertanggungjawabkannya kelak di akhirat. Sedangkan kita, tujuan kita adalah supaya kompak umat Islam Indonesia ini tidak berselisih seputar itu. Jadi, bagi kita sebagai rakyat, dan bukan ulama, gampang, tinggal ikuti apa kata pemerintah. Karena kalau kita juga ikut memikirkan, ya, kalau di sini siang, di Amerika kan malam. Jadi bagaimana? Akan pusing kita. Ya, akan pusing. Padahal secara praktek kita akan menetapkan satu pendapat saja kan. Kita ikuti saja pemerintah. Berarti malam ganjilnya, basisnya adalah ketetapan awal Ramadan yang ditetapkan oleh pemerintah. Itu basisnya. Dari situ kita hitung malam ganjilnya, malam 21-nya kapan, 23-nya kapan, dan sambil kita tunggu awal Syawal itu kapan berdasarkan ketetapan pemerintah juga. Ya, wallahu a'lam. Baik, jazakallah. Ustaz, kita akhiri aja talim kita di pagi ini karena sudah hampir jam 7 kurang 5 menit. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan pagi ini kita bisa pedomani untuk menghadapi bulan suci Ramadan yang tinggal 10 hari lagi.
al-ilmu qabla al-amal, karena memang untuk mengamalkan sesuatu ibadah harus didasarkan pada ilmunya, sambil kita tetap berdoa Allahumma balighna Ramadan, hingga kita dicapaikan atau dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Dan mari kita makmurkan masjid yang sudah megah ini dengan kegiatan-kegiatan ibadah Ramadan, dan panitia nanti akan mengatur segala sesuatunya. Kita taati bersama, mari kita isi, semoga Allah terima segala ibadah Ramadan kita di bulan suci besok. Demikian, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Allahumma subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.